Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Web Service, yaitu aplikasi mobile Vigenesia menggunakan bahasa Dart dengan framework Flutter. Anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rinadi Kusumajati dengan NIM 192000653. Yang kedua ada Haris Susnandar dengan NIM 192000812. Dan yang ketiga ada Vigentora Silaban dengan NIM 192000491. Aplikasi Vigenesia. Visi Generasi Muda Indonesia menjadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui 3S, yaitu saling kenal, saling sapa, dan saling berbagi. Memberikan motivasi dan menginspirasi, mengedukasi serta berbagi cerita dan cita-cita membangun negeri Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat memungkinkan Vigenesia menjadi media secara virtual untuk menyatukan generasi muda melalui satu genggaman smartphone. Selanjutnya ada analisa kebutuhan user. Kebutuhan user meliputi: 1. Ada registrasi, 2. login, 3. post, update dan delete motivasi, dan yang terakhir ada logout. Oke, selanjutnya kebutuhan software. Ada 5. Yang pertama, bahasa pemrograman yaitu Dart. Yang kedua, framework itu memakai Flutter versi 3.30. Yang ketiga, editor menggunakan Visual Studio Code. Dan yang keempat, XAMPP. Dan yang kelima, database menggunakan MySQL. Bahasa pemrograman Dart. Dart adalah bahasa pemrograman dikembangkan oleh Google sejak tahun 2007, dipimpin oleh Lars Bak dan Kasper Land yang berfokus untuk optimalisasi sisi klien. Tidak hanya digunakan untuk pengembangan aplikasi seluler, Dart juga dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi seperti web, microservice, desktop, dan aplikasi lain yang mengusung teknologi Internet of Things atau IoT. Oke, selanjutnya Flutter. Flutter adalah platform yang digunakan para developer untuk membuat aplikasi multi-platform hanya dengan satu basis coding atau code base. Artinya, aplikasi yang dihasilkan dapat dipakai di berbagai platform, baik mobile, Android, iOS, web, maupun desktop. Oke, selanjutnya Visual Studio Code. Visual Code Studio adalah sebuah kode editor gratis yang bisa dijalankan di perangkat desktop berbasis Windows, Linux, dan macOS. Kode editor ini dikembangkan oleh salah satu raksasa teknologi dunia, Microsoft. Selanjutnya XAMPP. XAMPP adalah software atau aplikasi komputer yang banyak digunakan dalam dunia web developer, yang juga bisa dipelajari untuk membuat website. XAMPP adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source atau bebas, serta mendukung di berbagai sistem operasi seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Oke, selanjutnya ada database MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS. Open source berbasis SQL yang bekerja dengan model client server. Oke, berikutnya saya akan mendemokan aplikasi Vigenesia. Di halaman pertama ada splash screen, yaitu ketika aplikasi baru dijalankan akan muncul halaman ini. Lalu jika diklik get started-nya akan masuk ke halaman login. Kalau belum punya akun, bisa mendaftar dengan mengisi nama, profesi, email, dan password. Lalu jika udah, tinggal login aja dengan mengisi nama, maksudnya email dan password. Nah, kita login. Salah. Oh iya, salah. Vigen. Nah, akan ada snack bar, welcome to Vigenesia, hi username. Di halaman main screen ada app bar dengan judul Vigenesia, lalu list motivasi, di bawahnya ada button navigation bar buat pindah halaman. Lalu di tombol plus ini fungsinya buat menambahin motivasi. Kita tes saja, tes post, lalu tambah motivasi. Nah, sukses, post motivasi berhasil. Lalu kita refresh buat
Maksudnya kita pindah halaman buat nge-refresh. Nah, udah jadi, di sini udah muncul tes pos tahun 2022 bulan 11 tanggal 14. Lalu di sini ada halaman profile. Di atas ada nama, profesi, dan email. Lalu di bawahnya ada motivasi yang udah ditambahin nama user tersebut. Lalu kita juga bisa edit sama hapus motivasi yang udah ditambahin. Kita coba tes edit. Kita ubah menjadi tes edit. Sukses, edit motivasi berhasil. Lalu kita pindah halaman biar dia refresh. Nah, udah berubah di sini. Di halaman profile juga udah berubah. Lalu kita tes buat menghapus. Akan ada dialog box, yakin ingin menghapus. Ini akan menghapus motivasi secara permanen. Kita hapus saja. Sukses, hapus motivasi berhasil. Lalu kita pindah halaman lagi biar dia nge-refresh. Udah hilang di main screen, di profile juga udah hilang. Lalu kita masuk ke halaman setting. Di setting kita bisa edit profile, mengganti tema, dan logout. Coba kita buat edit profile dulu. Di sini kita bisa mengubah nama, profesi, email, dan password. Lalu ada petunjuknya, isi password terkini jika password tidak ingin diganti. Karena pas kita munculin password ini udah dienkripsi dari databasenya, jadi nggak sesuai sama password aslinya. Jadi mending isi password terkini, apa nggak diganti. Coba kita ubah namanya di sini, Harits, profesi mahasiswa, emailnya juga Harits. Jangan lupa passwordnya isi password sekarang atau diganti. Lalu kita simpan. Lalu ada snack bar berhasil, edit profil kamu berhasil. Kita cek di profilnya, nah ada ganti Harits S mahasiswa, emailnya harits@gmail.com. Lalu kita tes buat ganti tema ke tema gelap. Ini dia tampilan Vigenesia kalau ada di tema gelap. Ini main screen, lalu profile, tambah motivasi, lalu edit motivasi, hapus, setting, edit profile. Nah, itu dia ketika di tema gelap. Lalu kita tes buat logout. Ketika logout akan ada dialog box lagi. Yakin untuk logout, kamu wajib login kembali untuk masuk. Kita logout aja, yakin. Akan dilempar kembali ke halaman main screen. Itu dia pengembangan aplikasi Vigenesia dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.